Halo Sobat Cek Fakta, ajang Piala AFF Wanita U16 2025 sedang memasuki fase krusial. Hari ini, Minggu 24 Agustus tahun 2025, perhatian publik pecinta sepak bola tanah air akan tertuju pada Stadion Manahan Solo. Tempat berlangsungnya laga penting antara Timnas Putri U16 Indonesia vs Malaysia. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off jam 19:30 WIB, disiarkan langsung di Indosiar dan juga bisa dinikmati lewat platform video. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah laga hidup mati yang akan menentukan nasib kedua tim dalam perburuan tiket semifinal. Mengapa disebut hidup mati? Karena regulasi turnamen ini hanya mengizinkan 3 juara grup plus 1 runner-up terbaik yang bisa melaju ke babak semifinal. Artinya, hanya ada 4 slot dan persaingan menjadi sangat ketat. Sebelum laga pamungkas ini, klasemen grup A cukup menarik. Indonesia saat ini berada di posisi puncak klasemen dengan koleksi 3 poin hasil dari kemenangan telak 6-0 atas Timor Leste. Malaysia menguntit di posisi kedua, juga dengan 3 poin setelah menang 6-1 atas Timor Leste. Meski sama-sama memiliki jumlah poin yang identik, Garuda Pertiwi Muda berhak menempati posisi teratas berkat selisih gol lebih baik 6-5. Kondisi inilah yang membuat duel Indonesia vs Malaysia dipastikan berjalan panas, karena pemenang akan otomatis menjadi juara grup sekaligus mengunci tiket semifinal. Pertemuan Indonesia dan Malaysia di ajang internasional selalu menyimpan gengsi tersendiri, tak terkecuali di level usia muda. Walau masih berusia di bawah 16 tahun, para pemain ini sudah merasakan atmosfer rivalitas klasik dua negara serumpun. Bagi Indonesia, kesempatan bermain di depan publik sendiri di Solo menjadi motivasi ekstra. Dukungan supporter di Stadion Manahan diyakini bakal membakar semangat skuad asuhan Timo Shunemen. Bagi Malaysia, laga ini juga penting karena mereka ingin menunjukkan bahwa program pengembangan sepak bola wanita di negeri jiran juga tak kalah progresif. Laga malam ini diprediksi akan banyak bergantung pada performa individu pemain yang tampil menonjol di laga pertama. Najwa Salsabila Indonesia berhasil mencetak hat-trick saat Indonesia menghajar Timor Leste 6-0. Dikenal memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang tajam. Sering disebut sebagai calon bintang masa depan sepak bola putri Indonesia. Leila Syamila Malaysia juga mencetak hat-trick ketika Malaysia menundukkan Timor Leste 6-1. Menjadi tulang punggung serangan tim Harimau Malaya Muda. Punya keunggulan dalam duel 1-1 dan finishing klinis di kotak penalti. Pertemuan keduanya akan menjadi mini duel yang tak kalah seru dibanding rivalitas kedua tim secara keseluruhan. Seperti disebutkan sebelumnya, sistem di Piala AFF Wanita U16 2025 cukup unik. Dari total peserta, hanya 3 juara grup tambah 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Itu berarti, tim yang kalah di laga ini berpotensi besar tersingkir, kecuali mampu mengamankan status runner-up terbaik. Namun, status runner-up terbaik tidak sepenuhnya aman. Mengapa? Karena masih ada persaingan di grup B yang melibatkan Vietnam dan Myanmar, serta di grup C yang sudah memastikan Australia sebagai juara grup. Jadi, jika Indonesia atau Malaysia hanya finish sebagai runner-up, mereka harus bersaing lewat hitung-hitungan poin dan selisih gol. Situasi inilah yang membuat laga di Solo malam ini dianggap sebagai final mini bagi grup A. Timnas Putri U16 Indonesia datang ke turnamen ini dengan semangat baru. Dalam 3 edisi sebelumnya 2017, 2018, 2019, Garuda Pertiwi selalu gagal melangkah dari fase grup. Bahkan, pencapaian terbaik hanya mentok di posisi ketiga klasemen grup. Namun kali ini, bersama pelatih Timo Shunemen, skuad muda Indonesia menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang positif. Kemenangan telak 6-0 atas Timor Leste bukan hanya memperlihatkan kualitas serangan yang efektif, tapi juga memperlihatkan betapa solidnya pertahanan yang mampu menjaga clean sheet. Kemenangan itu pun membuat publik optimis, apalagi dengan materi pemain yang sebagian besar adalah hasil pembinaan di Akademi Sepak Bola Wanita PSSI, serta dukungan kuat dari Liga Usia Muda Putri yang baru mulai berkembang di Indonesia. Malaysia pun tak mau kalah percaya diri. Kemenangan 6-1 atas Timor Leste memperlihatkan bahwa mereka juga punya lini depan yang tajam.
Berbeda dengan Indonesia yang tampil lebih seimbang antara menyerang dan bertahan, Malaysia terlihat lebih ofensif, meski terkadang meninggalkan celah di lini belakang. Laga malam ini pun bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Harimau Malaya muda. Apakah mereka mampu mengatasi tekanan bermain di kandang lawan? Ataukah justru terpancing untuk bermain terbuka sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemain cepat Indonesia? Dari segi permainan, kedua tim memiliki gaya yang sedikit berbeda. Indonesia cenderung mengandalkan kecepatan sayap, pressing tinggi, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dengan dukungan publik Solo, pressing agresif ini bisa sangat efektif. Malaysia lebih mengandalkan kombinasi passing pendek dan eksploitasi ruang di lini tengah. Mereka suka menguasai bola lebih lama. Namun transisi bertahannya kadang tidak secepat Indonesia. Faktor stamina dan mental juga akan sangat berpengaruh. Karena bermain di usia muda, konsistensi biasanya menjadi masalah utama. Siapa yang bisa menjaga fokus sepanjang 80 menit pertandingan? Durasi pertandingan U16 biasanya 2 kali 40 menit akan lebih berpeluang menang. Tak bisa dipungkiri, atmosfer Stadion Manahan malam ini bakal sangat menentukan. Supporter Indonesia dikenal fanatik, apalagi ketika mendukung timnas muda. Sorak-sorai dukungan bisa menjadi energi tambahan bagi Nashwa dan kawan-kawan. Namun di sisi lain, Malaysia justru bisa menggunakan tekanan supporter sebagai motivasi. Tidak jarang tim tamu bermain lebih lepas karena merasa tidak punya beban. Jadi, psikologis kedua tim juga patut ditunggu. Bagian pertama ini menggambarkan betapa krusial dan berimbangnya duel Indonesia vs Malaysia di grup A Piala AFF Wanita U16 ke 2025. Keduanya sama-sama meraih kemenangan besar di laga pertama, sama-sama memiliki bintang muda yang mencetak hat-trick, dan sama-sama punya motivasi besar untuk mencetak sejarah baru. Satu hal yang pasti, hasil pertandingan malam ini akan menentukan apakah Garuda Pertiwi mampu mencatatkan sejarah baru lolos ke semifinal, atau justru harus kembali gigit jari seperti edisi sebelumnya. Seperti sudah disinggung sebelumnya, regulasi Piala AFF Wanita U16 2025 hanya memberi tiket semifinal kepada 3 juara grup tambah 1 runner-up terbaik. Artinya, hasil duel Indonesia vs Malaysia benar-benar akan menentukan. Jika Indonesia menang otomatis juara grup, lolos ke semifinal. Jika Indonesia kalah harus berharap bisa menjadi runner-up terbaik, tetapi peluangnya tipis karena selisih gol bisa lebih buruk dibanding pesaing dari grup B. Jika imbang Indonesia tetap aman karena unggul selisih gol dibanding Malaysia. Hasil ini cukup untuk mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi juara grup. Secara matematis, Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih nyaman dibanding Malaysia. Namun kenyataannya di lapangan, segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, kalau Indonesia berhasil melaju ke semifinal, lawan yang menanti bukanlah tim sembarangan. Jika jadi juara grup A, Indonesia akan langsung bertemu Australia juara grup C. Australia adalah salah satu kekuatan besar sepak bola wanita di Asia Pasifik. Mereka sudah memastikan diri sebagai juara grup usai mengalahkan Thailand 2-1 dan Singapura 3-0. Lini depan Australia dikenal sangat produktif, sementara fisik dan postur pemain mereka di atas rata-rata. Ini akan menjadi ujian besar, mungkin yang terberat bagi timnas putri U16 Indonesia. Jika jadi runner-up terbaik Indonesia, kemungkinan besar akan menghadapi juara grup B Vietnam atau Myanmar. Vietnam dikenal memiliki permainan cepat, terorganisir, dan disiplin. Myanmar lebih mengandalkan permainan fisik, pressing keras, dan semangat pantang menyerah. Walaupun tidak seberat Australia, tetap saja ini lawan yang sulit karena sama-sama punya tradisi kuat di sepak bola wanita ASEAN. Dari dua skenario ini, bisa disimpulkan bahwa tidak ada lawan yang mudah di semifinal. Tetapi justru inilah kesempatan emas bagi Garuda Pertiwi muda untuk menguji kualitas sekaligus mengasah mental mereka di level kompetitif tertinggi. Untuk bisa meraih hasil maksimal melawan Malaysia dan berlanjut di semifinal, ada beberapa kunci permainan yang harus dijaga oleh skuad tim Oceanemen. Efisiensi penyelesaian akhir lawan Malaysia, Indonesia tidak akan mendapat banyak peluang seperti saat melawan Timor Leste. Setiap peluang harus bisa dimaksimalkan, terutama oleh striker utama dan gelandang serang. Kedisiplinan bertahan Malaysia punya penyerang tajam seperti Laila Shamila yang harus dijaga ketat.
Koordinasi antara bek tengah dan kiper menjadi krusial agar tidak kecolongan gol cepat. Mengendalikan emosi mengingat ini laga hidup mati, tensi akan tinggi. Pemain muda biasanya rentan terbawa emosi. Ketenangan dalam mengambil keputusan bisa menjadi faktor pembeda. Manfaatkan dukungan supporter bermain di Solo adalah keuntungan besar. Dukungan publik harus dimanfaatkan untuk menekan Malaysia sejak menit awal. Atmosfer stadion bisa menjadi pemain ke-12 yang memotivasi sekaligus menakut-nakuti lawan. Jika Indonesia berhasil melangkah ke semifinal, itu akan menjadi sejarah baru. Sejak pertama kali ikut Piala AFF 16 Putri pada 2017, 2018, dan 2019, prestasi Garuda Pertiwi selalu terhenti di fase grup. Kini, dengan generasi muda yang semakin matang, kesempatan emas terbuka lebar. Tidak hanya soal prestasi, tapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi sepak bola putri Indonesia. Selama ini, perhatian terhadap sepak bola wanita memang masih minim dibanding tim putra. Namun keberhasilan tim muda menembus semifinal bisa menjadi pemicu perhatian lebih besar dari federasi, sponsor, hingga masyarakat umum. Lebih jauh lagi, kesuksesan di level 16 akan memberi fondasi penting menuju pengembangan tim nasional putri senior. Karena dari sinilah bakal lahir generasi baru yang suatu saat akan membela Indonesia di ajang lebih besar, seperti SEA Games, Asian Games, bahkan kualifikasi Piala Dunia Wanita. Pelatih Timo Schueneman dikenal sebagai sosok yang berpengalaman menangani sepak bola usia muda, baik di sektor putra maupun putri. Filosofinya sederhana. Bermain dengan identitas sendiri, tidak takut lawan, dan selalu mengutamakan kolektivitas tim. Dalam beberapa sesi wawancara, Timo menekankan bahwa turnamen ini bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang proses pembelajaran bagi para pemain muda. Namun, tentu saja lolos ke semifinal akan menjadi motivasi tambahan yang tak ternilai. Sementara itu, para pemain seperti Najwa Salsabila telah menjadi simbol harapan baru. Dukungan dari masyarakat di media sosial semakin membuat semangat mereka berkobar. Melihat peta kekuatan, pertandingan Indonesia vs Malaysia diperkirakan akan berjalan sengit sejak awal. Babak pertama kemungkinan akan diwarnai permainan terbuka dari kedua tim. Indonesia mungkin sedikit lebih agresif dengan dukungan publik, sementara Malaysia mencoba menunggu celah lewat serangan balik. Babak kedua akan menjadi ujian mental. Jika skor masih imbang, tensi semakin tinggi karena satu gol saja bisa menentukan nasib. Prediksi banyak pengamat, laga ini tidak akan berakhir dengan skor telak. Hanya selisih tipis yang akan menentukan pemenang. Dengan mempertimbangkan faktor dukungan publik, momentum positif usai menang telak lawan Timor Leste, dan kualitas individu seperti Najwa Salsabila, peluang Indonesia sedikit lebih besar. Prediksi skor realistis, Indonesia 2-1 Malaysia. Gol kemenangan diperkirakan lahir lewat kombinasi pressing agresif dan serangan balik cepat di menit-menit akhir. Sobat Cek Fakta, mari kita sama-sama memberikan doa dan dukungan untuk skuad Timnas Putri U16 Indonesia. Apapun hasilnya malam ini, mereka sudah menunjukkan perkembangan luar biasa. Namun, tentu saja kita semua berharap Garuda Pertiwi bisa mencatatkan sejarah dengan menembus semifinal untuk pertama kalinya. Kemenangan bukan hanya milik mereka, tapi juga milik seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melihat sepak bola putri semakin dihargai dan didukung. Laga Indonesia vs Malaysia malam ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal, tetapi juga simbol perjalanan panjang sepak bola putri Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada, para pemain muda telah membuktikan bahwa mereka punya potensi besar. Jika berhasil lolos, tantangan berikutnya adalah menghadapi Australia atau juara grup B. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan menuju sejarah baru sudah dimulai.